Elshinta News and Talk. Abadi Nan Jaya, sebuah film bertema zombie dari Indonesia, garapan dari Kimo Stumble, meraih peringkat pertama untuk kategori film bukan berbahasa Inggris di platform global melalui jaringan internet. Kisah horor bercita rasa lokal ini berhasil menguasai Netflix dunia, top 10 global, dan juga 4 hari lalu telah ditonton hingga 11 juta penonton. Apa yang menjadi sebuah film dengan latar belakang Yogyakarta tersebut mendapatkan atensi luas di dunia? Kami akan bahas lengkapnya bersama dengan dosen program studi film dari Binus University, Eki Imanjaya. Elshinta News and Talk. Bang Eki, selamat pagi. Sudah nonton ANJ belum, Bang? Selamat pagi. Udah nonton. Yang dibuat oleh teman-teman di ANJ itu kenapa jadi perhatian dunia? Isunya soal zombie, iya. Isu yang selama ini kalau di film horor kan tahu ya, sangat mengglobal. Tapi kan dengan kearifan lokal Indonesia kok malah jadi menarik buat dunia? Ya, ada beberapa faktor kalau menurut saya. Yang pertama, Indonesia sekarang sedang disorot karena dalam tanda kutip pabrik film horor ya, dan tidak hanya lokal tapi juga menang di festival, terus secara komersial juga di luar negeri gitu ya. Dimulai dengan kayak Joko Anwar dan Mo Brothers salah satunya kan Kimo ya. Nah, jadi pertama di Asia itu Indonesia sudah sangat diperhatikan. Jadi orang pengen tahu horor kayak Indonesia kayak gimana gitu. Yang kedua, Kimo bagian dari Mo Brothers. Nah, sebelumnya udah ada Timo Cahyanto kan, ada The Big Four, ada The Night Comes For Us yang sudah duluan di Netflix dan di mendunia gitu. Nah, dia pengen tahu kan ini gimana nih partnernya dia yang sudah membuat semacam kayak KKN yang kedua dan lain-lain. Film-filmnya kan memang sudah box office gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, zombie atau film subgenre horor dari barat itu tidak hanya diterjemahkan horor aja gitu, tapi beyond that gitu ya. Kayak misalnya kayak vampire itu diterjemahkan sebagai orang atas yang sucking blood from the poor people gitu kan. Sementara zombie adalah orang bawah gitu. Orang bawah yang kayak zombie gitu kan, kayak zombie itu ya berarti. Rutinitas segala macam. Dan Indonesia kan baru-baru ini ada Indonesia Gelap segala macam. Jadi mereka ingin juga yang saya duga yang menafsirkan zombie di sini seperti apa representasi Indonesia dalam zombie Abadi Jaya gitu. Dan terakhir karena lokal ya. Kalau kan jadi gini, zombie itu kan film post apokaliptik ya, Ada kalau di horor itu ada 3 zombie film horor yang sifatnya monik gitu kan, setan-setan kesurupan gitu. Yang kedua psychological horror itu manusia setan gitu kan. Slasher yang itu apokaliptik gitu kan. Serangan kodok, termasuk zombie. Wabah misalnya gitu ya. Ya, jadi dunia kiamat. Tapi di Indonesia di Abadi Jaya, karena yang lain-lain itu di luar negeri masalah ada kesalahan virus, karena ini adalah gitu kan. Itu menarik tuh. Dan sebelum-sebelumnya juga begitu, kalau kan Abadi Jaya bukan yang pertama zombie ya. Ada zona merah misalnya. Zona merah juga dia berasal dari karakter bunga bangkai itu kan, macam bunga yang bisa abadi. Ya. Jadi sumber pasien zeronya itu bukan yang bersifat medical atau scientific, tapi sifatnya natural, herbal. Gitu. Ya, nah ini loh ya soal jamu ya soalnya itu ya. Tapi yang kami temukan kalau responnya, karena saya personally belum nonton, belum ada waktu, nanti saya akan nonton setelah ini. Respon yang kami dapatkan, impresi di media sosial itu banyak yang gemes, banyak yang nggak habis pikir kok bisa begitu. Katanya absurd banget bagaimana misalnya karakter di situ ketika berinteraksi dengan zombie, terkesan bahwa zombinya lebih pintar. Apakah karena itu yang membuat kemudian masyarakat justru di dunia ya, bukan hanya di kita,
justru malah tertarik untuk nonton, saking gemesnya itu. Apakah karena itu? Kalau itu dibuat atau memang skripnya memang diarahkan ke sana, atau memang keabsurdan itu terjadi secara natural gitu, menurut Bang Eki? Kalau menurut saya sih, Kimo itu termasuk setia terhadap pakem-pakem subjek dari zombie ya, dan kayak misalnya banyak banget yang absurd film-film zombie seperti udah biasa dan di Hollywood ya, gitu ya. Dan kemudian yang menarik kan zombie-nya lari gitu kan udah dari 8 Days Later. Ini yang menarik adalah Abadina Jaya itu diputar di Netflix, waktunya tuh tidak jauh dari 8 Years Later. Itu juga menarik tuh, sama-sama zombie dan bisa diperbandingkan. Tapi absurd itu, jadi itu kan dia rajin, referensinya banyak, itu mengambil karena kebetulan dia memang mungkin tuh kayaknya agak-agak absurd, yang agak-agak beda gitu zombie. Contohnya adalah zombinya lagi ngejar-ngejar tapi ada warung yang tetap buka gitu ya, bukannya kemudian tutup atau yang jaga warung lari. Itulah seolah-olah ya, kesannya absurd. Saya perbaiki dulu sama teleponnya dengan Bang Eki karena ini agak masalah ya sinyalnya. Kami perbaiki dulu sama telepon kita dengan Bang Eki Manjaya, dosen studi film dari Binus University. Ini ada komentar nih dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Mungkin Pak Gusful sudah nonton ANJ ya. Ini bukan kami promo, tapi memang ANJ sekarang mendapatkan atensi luas di dunia. Salah satu series horor asal Indonesia yang kini masuk ke top 10 non-English movie di Netflix dunia. Pak Gusful di Ciganjur, Jakarta Selatan, film ANJ ini memang horor anomali di Indonesia, yang biasanya soal pocong-pocongan atau juga santet-santetan. Sementara zombie itu populer di dunia luar, terutama di dunia barat. Latar belakangnya Jogja yang sangat kental dengan suasana perdesaan di pinggiran kota, jadi menarik karena konteksnya zombie orang-orang desa biasa, bukan tentang keris atau dukun sakti atau soal pesugihan yang biasanya jadi hal yang umum. Ini menarik buat film ANJ, kata Pak Gusful di Ciganjur, Jakarta Selatan. Latar settingnya kalau nggak salah itu di daerah Piungan, Jogja ya. Jadi warnanya juga berbeda dengan warna pada umumnya film-film tema zombie. Misalnya kalau buatan Korea Selatan atau Hollywood, biasanya sisi gelapnya agak banyak ya. Kali ini terang semua, bright gitu ya, sangat cerah, hidup gitu. Tapi temanya horor, agak aneh nih, agak anomali. Sudah tersambung kembali dengan Bang Eki, pakar kami program studi film dari Binus University. Bang Eki, mohon maaf tadi kita ganggu sinyal, kita perbaiki. Sudah tersambung ini Bang Eki. Bang Eki, yang anomali itu apa saja Bang Eki? Selain halnya ceritanya yang dibuat seolah-olah kayak absurd, termasuk tidak umumkah film-film tema horor tapi latarnya kok bright banget, cerah banget, bahkan indah banget? Ya itu sebelumnya pernah terjadi di Midsommar tapi memang film-film zombie kan tidak ngaruh dengan malam hari ya, karena kan itu mayat hidup ya. Jadi sebenarnya menarik juga karena siang hari perang benderang, serem karena serangan zombie. Nah, terus juga tadi pedesaan itu menarik karena yang dulu-dulu juga kayak zona merah atau hitam atau yang lain itu juga pedesaan. Kalau menurut Erik Sasono, kolega saya, dia bilang karena kalau zombie itu kan biasanya memperlihatkan kota yang kosong gitu kan, yang hanya bisa dilakukan kalau kayak suasananya sudah emergensi banget lah ibaratnya gitu ya. Dan kalau di Jakarta atau di mana kota besar tuh hanya bisa kalau lebaran misalnya gitu kan. Yang lebaran gitu. Nah, kalau ke pedesaan di samping itu sangat Indonesia karena ada sawah segala macam kan yang tempat lain enggak ada gitu ya. Itu juga karena itu tadi lebih gampang dalam mengatur set. Jadi kan dia pakai drone misalnya terus zoom out terus itu kelihatan di sebelah kiri hancur, sebelah kanan berasap segala macam. Dan itu bisa terjadi kalau di setting di studio atau kayak di studio alam gitu kan. Kalau di Jakarta susah. Dan itulah yang menyebabkan salah satu bagusnya film Abadina Jaya adalah karena untuk pertama kalinya film atau seri zombie di Indonesia tuh proper karena kelihatan banget megahnya gitu. Production value-nya tinggi, kemudian kelihatan white shot-nya itu seluruh kampung itu kelihatan. Jadi pojok kanan ada apa gitu ya, orang dikejar-kejar, sebelah kiri ada apa gitu, detail gitu ya. Nah, itu kelihatan semua. Sementara kalau yang lain kan lebih banyak medium shot gitu ya, maksudnya supaya mengakali ini
susah diakalinnya kalau satu kampung gitu atau satu desa gitu. Tapi zombie itu kan nggak relate ya buat kita sebagai penikmat film, karena kita terbiasa kemudian kalau soal horor ya seharusnya setan-setanan bukan zombie mayat hidup seperti ini yang sekarang justru malah menggema di dunia. Apakah karena itu kali sehingga kemudian pasar film horor kita yang masih berkutat di Asia saja, paling jauh-jauh juga Asia Timur atau Asia Tenggara. Apakah mungkin kita harus berubah juga mengikuti pola konsumsi atau selera dari masyarakat dunia soal film horor? Justru kelebihan kita adalah kita lokal kan. Cara bahasa kontekstual itu global orang, tapi konteks lokal itu konteks desaan, ada sawah, jamu gitu kan. Itu harus Indonesia harus dengan ya luar zombie juga sangat khas kan. Gombel lah, kuntilanak, doblong itu kan, atau pocong itu atau siluman-silumanan gitu ya. Gitu ya, kayak pesugihan tempat lain ada. Betul. Ya. Nah, masalahnya adalah bukan masalah. Yang hebatnya Indonesia ini bisa mengadaptasi. Misalnya gini, film-film cowboy western itu kan nggak nyambung sama Indonesia sebenarnya kan, kan unlovable itu. Tapi zaman 80-an itu jadi komedi kan. Benyamin cowboy ngungsi, Bing Slamet cowboy cengeng, segala macam. Sampai kemudian terjadi hal-hal yang ini nyambung banget nih, naik kuda segala macam, itu Marlina kan, Marlina itu beneran cowboy dan beneran balas dendam segala macam. Itu terjadi juga kayak Dracula gitu, vampire itu kan bukan Indonesia gitu kan. Tapi kemudian ada Dracula mantu, ada gitu-gitu loh yang sangat ada, selain horor juga, selain komedi juga ada Indonesia bangetnya. Nah, di film zombie yang Abad dan Jaya juga kayak gitu disesuaikan. Mungkin nanti akan kayak di zona merah, itu namanya bukan zombie, namanya mayit, yaitu mayat hidup. Jadi kan itu bukan zombie, itu mayat yang hidup gitu. Yang sebenarnya sudah ada di tradisi di Toraja segala macam kan, udah ada tradisi itu gitu. Atau pocong sebenarnya kan mayat hidup gitu kan sebenarnya. Cuman kita aja nggak nyebut mayat hidup, nyebutnya pocong gitu. Nah, itu nanti akan ada cerita-cerita Indonesia walaupun itu zombie, tapi tetap dengan inilah hebatannya generasi Joko, Kimo, Timo gitu ya. Itu mereka memposisikan dirinya sebagai warga dunia, warga sinema global gitu. Jadi mereka bahasa audiovisualnya, bahasa sinemanya itu udah sama dengan bahasa yang di itu, dan production value-nya juga sama dengan Danny Boyle lah, siapa gitu, saudara-saudara besar gitu ya. Dari segi cara penciptaan, storytelling. Cuman mereka mencari gimana caranya beda, yaitu konten lokal, storytelling yang beda gitu kan, yang keunikan. Karena kalau nggak begitu kita akan dilibas gitu. Kan biasanya kalau zombie ya ini biang keroknya karena reaktor nuklir nih, atau mungkin percobaan kimia yang nggak jadi nih, atau ada virus sesuatu yang kita nggak tahu. Nah kali ini dari kearifan lokal kita, jamu, apakah mungkin karena itu value-value yang hanya didapat di ANJ ini? Iya, salah satunya itu. Tapi kita harus lihat bahwa di barat biasanya kayak superhero atau zombie atau vampire itu dijelaskan seolah-olah walaupun syuting gitu ya dengan science fiction ya kan. Tapi di Indonesia itu selalu dengan mistik gitu kan. Dengan mistik, kayak misalnya Gundala Putra Petir gitu kan, tiba-tiba aja. Kalau zaman The Flash itu kan percobaan kimiawi gitu kan, apa segala macam. Atau Spider-Man digigit dengan serang laba-laba yang hasil percobaan apa. Kan Indonesia enggak, tiba-tiba kayak Darna Ajaib itu kan anaknya jin gitu-gitu lah yang gitu-gitu. Nah, kemudian belakangan zombie-zombian ini iya betul, zombie-zombie ini baliknya ke lokal genius gitu, ke kearifan lokal itu, ya entah jamu, hal-hal yang sifatnya herbal gitu. Ya kalau di luar kan bingung dia kok. Tapi science fiction juga kan masuk akal, karena bukan kemudian yang entah berantah tiba-tiba soal kepercayaan kan. Ya, kan masih sampel gitu kan, sampel. Saya tadi mau ngomong tapi mungkin banyak yang belum nonton jadi saya nggak. Yang menarik juga adalah tentu saja namanya Abadinan Jaya ya. Kenapa sih harus ANC? Kan kesannya kita mau ngomong yang lain gitu Bang Eki. Ya, karena kan jamunya itu tadinya mau untuk jamu awet muda kan. Jadi di awal scene itu si Dodi Damara minum, terus makin lama ubannya hilang, kerut-kerutannya hilang, segala macam. Tapi kemudian dia, karena ini masih sampel, masih uji coba, berubah jadi malah zombie. Jadi zombie. Ya. Dan dari acting, kes-kesnya gimana Bang Eki? Ngelihatnya Bang Eki?
dari kayaknya semua oke, karena kayak Eva Celia dia pernah main film pendek di film takut ya, Face Off tentang zombie. Sementara si Mika Tambayong kan memang dia seorang aktor ya, betul. Iya, dan aktor favoritnya si Akimo juga kan, dari misalnya di Telur Darah segala macam itu emang ini. Terus yang lain emang kalau main emang udah oke lah ya, maksudnya ini menarik karena dia pakai aktor-aktor papan atas lah gitu ya. Tapi ada satu lagi yang menarik tadi, istilah Abadi Nan Jaya itu bukan hanya judul lagu. Ini bukan spoiler karena sudah diumumkan kan bahwa soundtracknya itu Voice of Baceprot nyanyiin lagu Abadi Nan Jaya dengan cara metal. Ini bisa dimakan macam-macam nih, baik di Indonesia di luar negeri. Ini film zombie, rakyat kecil, kan rakyat kecil semua tuh, petani, tukang bakso segala macam jadi zombie. Yeah. Zombie kan artinya mayat hidup yang dia nggak punya tujuan, yang dia terus lagunya Abadi Nan Jaya, Indonesia, Tanah Air, itu kan maknanya apa nih? Maksudnya zombie pengen beri. Ini jangan-jangan kritik sosial ya dari Kimo ya? Memang karena zombie vampire saya bilang tadi itu selalu beyond horror. Kita di Indonesia harus dibiasakan bahwa nonton film horor itu nggak cuman nakut-nakutin aja, tapi ada ngomong apa nih saudara gitu. Film ini ngomong apa, itu penting. Ini zombie ngomong apa? Karena biasanya di luar-luar zombie itu film-film yang ngomongin tentang itu rakyat. Kalau misalnya gini, kalau di luar negeri, di Inggris lah ya, saya pernah kuliah di Inggris, itu ada namanya Black Friday atau Boxing Day. Betul. Gitu kan. Boxing Day itu tanggal 26 Desember gitu kan. Nah itu semua orang kayak zombie itu karena diskonnya sampai 70% segala persen. Mereka ke mall nyerbu itu kayak zombie, kalah, ngambil semua. Itu kan salah satu penafsirannya bahwa zombie itu yang gini, orang yang rakyat bawah yang hilang akal. Gitu ya. Hilang akal, konsumerisme, semua korban iklan, korban gitu loh. Sementara kalau vampire itu orang elit kelas atas yang menghisap gitu kan, apa namanya, nah gitu eksploitatif. Itu bisa terjemahan kayak gitu, tapi memang tapi nggak secara eksplisit kan? Kritik ini ditangkap secara implisit saja ya? Iya, nggak ada. Tapi ketika lagu itu muncul, Indonesia Abadi Nan Jaya, itu kenapa ini? Kemudian di situ juga, aduh jangan deh, saya satu udah spoiler. Tapi ada di tengah-tengah itu dijelaskan, di tengah-tengah spoiler ya. Itu adegan untuk mengusir zombie, karena zombie adalah dia ngelihat, dia ini kan karena dia nggak punya akal, dia ngelihat, dia mencari sumber suara. Jadi di situ ada apa namanya tuh, mercon ya, apa namanya, kembang api gitu, suit gitu. Jadi mereka menjauh dari orang-orang itu, mengejar sumber suara sehingga orang-orang itu bisa selamat atau keluar dari situ gitu kan. Itu menarik. Ada mercon kan biasanya diasosiasikan dengan kegembiraan, malam takbiran. Atau teror bisa jadi? Hah? Teror bisa jadi mercon? Mercon, tapi ini kan mercon yang sweet gitu. Oh, kembang api bukan mercon ya, jadi bahasanya. Iya, bukan mercon, tapi ya kembang api yang naik ke atas gitu. Apa sih namanya? Ya itulah. Yang biasanya bulan Lebaran atau jadi Fata Morgana ya, kesan-kesannya indah di situ, makanya berkumpul tuh para zombie. Jadi benar kata tadi, selain siang hari itu kok ada kembang api yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang karena aneh, banyak scene siang hari di pinggir sawah, seolah-olah kayak hal biasa gitu, kayak orang biasa melakukan kegiatan hari-hari gitu, apalagi orang pedesaan. Oh, karena gini, kalau yang saya tangkap dari ceritanya, mereka nggak tahu kalau itu zombie. Jadi ini apa nih orang bisa, kan kalau di filmnya diceritakan ini orang mau demo ya, kok demo kantor polisi, demo ke kelurahan gitu. Ternyata zombie gitu. Jadi orang tuh nggak ngerti itu terjadi wabah lah gitu ya. Kemudian satu-satu jadi ada orang kawinan gitu kan. Tapi benar nggak sih bikin se-emosional itu sebenarnya Bang Eki? Se-emosional itu kalau kita nonton? Kalau yang relate, if you know lah, if you relate gitu ya. Tapi itu kan karena saya bukan tinggal di pedesaan gitu. Tapi kan saya jadi kan kisahnya gini, kalau film horor atau film action gitu, film genre itu nggak selamanya ada layer-layer kan. Jadi layernya tentang sahabat gitu kan. Jadi itu yang relatable ya. Jadi ada sahabat tuh Eva Celia sama Mika Tambayong. Si Evanya nikah sama bapaknya Mika gitu kan, Mika Tambayong gitu, sehingga pecahlah hubungan itu. Kemudian persahabatannya yang pecah itu diuji karena mereka sama-sama pengen survive. Tetap ya ada dramanya di situ ya, meskipun kemudian temanya ada sisterhood, persahabatan, bapak dan anak, ibu dan anak, itu yang di layer-layer itu, bahwa ini tentang keluarga juga loh, bisa dilihat sebagai keluarga, gak cuma purely
zombie sebenarnya. Ya, nggak semuanya bikin kesel kok ya nonton zombie kejar-kejaran. Ini pelajaran buat ke depan, terutama buat sinasita, buat produser film, dan juga siapapun ya yang bergerak di dalam industri film. Kita sudah mulai di lirik dunia nih ceritanya. Banyak film-film kita, banyak sineas kita juga bahkan sudah go global. Kedepannya kira-kira harus apa yang kita manfaatkan ya? Ini kan dunia IP ya, dunia IP di mana bisa alih wahana gitu ya. Kayak kalau Abedan Jaya kan film original, nggak apa-apa gitu. Maksudnya original story gitu ya. Tapi menurut saya sih manfaatkan IP, baik itu horor ataupun bukan ya, action atau apa. Jadi satu memanfaatkan IP, misalnya gini, Gadis Kretek itu kan Roti Kumala, itu kan laku juga sebelum Abedan Jaya kan. Itu juga nomor 1 juga dulu tuh. Series, tapi itu series ya, tapi series. Kemudian selain IP, jadi banyak IP yang sangat bisa, yang lokal tapi bisa treatmentnya global gitu ya, internasional. Yang kedua yaitu cari apa ya, dalam tanda kutip kearifan lokal lah, kayak misalnya silat gitu kan, atau apa budaya apa di Indonesia yang dalam tanda kutip bisa dijual gitu, dijual dalam arti positif ya, yang orang tertarik nonton gitu. Mesti bikin berbeda nggak? Kita tahu kalau drama kan sudah dikuasai oleh pasar kayak drama misalnya ya, yang cantik-cantik itulah, yang agak lebih ke tema-tema cinta ataupun juga detektif-detektifan, karena mereka juga bagus soal itu. Nah, apakah perlu kita bikin niche sendiri konteksnya produksi kita? Sebenarnya sih kayak Gadis Kretek itu kan juga drama ya, tapi kan dramanya sejarah, kemudian ngomongin tentang jamu juga ya. Maksudnya sesuatu yang ceritanya tuh sangat lokal yang di tempat lain tuh nggak ada gitu ya. Jadi itu juga, jadi nggak apa-apa misalnya kayak drama atau apa, atau Sumala gitu ya, sangat lokal gitu ya ceritanya. Tapi yang gimana biar kerasa Indonesianya lah gitu ya, atau mungkin nggak Indonesia tapi apalah Jawa Timurnya atau apa gitu ya, kayak gitu. Jadi dicari sesuatu yang paling gampang sebenarnya IP yang misalnya novel yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, itu pasti udah ada penggemar pembacanya kan gitu. Baca setiap, dari situ bisa mulai gitu. Dan nggak cuma drama, tapi ada horornya juga, ada actionnya. Tapi kan yang dituju sekarang bukan hanya pasar kita saja, nggak domestic market saja Bang Eki. Pasar kita kan juga sudah meluas ya dengan era teknologi. Apakah mungkin Bang di kedepannya semakin banyak kesempatan buat kita, sineas kita? Oh iya, karena semakin makin banyak sineas kita yang diundang ke Netflix atau co-production gitu ya dengan luar negeri, baik itu dari ranah komersil ataupun ranah film festival gitu. Kayak kemarin di Jakarta Film Week itu kawan-kawan media si Ebe ya, Yulia Bara itu ya, dia bilang dia ada 2 filmnya, yang satu Renoir kerjasama dengan Jepang dan negara lainnya, satu lagi openingnya itu The Fox King, itu film Malaysia yang bintang utamanya adalah Dian Sastro gitu. Jadi udah mulai ada co-production gitu, karena dengan co-production ada kesempatan untuk partner dari negara asing itu untuk distribusi di wilayah mereka kan, di Eropa lah, di mana. Nah itu harus diperbanyak gitu, dan kalau sekarang kan masih sporadis gitu ya. Jadi sekarang udah mulai sih pemerintah tuh ada, kalau misalnya ke Busan atau ke Cannes gitu ya. Jadi nggak melulu hanya seorang misalnya Eko Uwais saja gitu ya, atau Joe Taslim saja, tapi sekarang juga sudah banyak ya pilihannya ya Bang ya. Ya betul, tapi kalau kayak Iko Uwais, Joe Taslim misalnya silat, kita membangga-banggakan kan. Oh, Joe Taslim main Fast and Furious, Yaya Ruhian main film John Wick. Tapi itu kan mereka diundang sama Hollywood Studio kan. Masih sporadis, bukan kayak semacam strategi kebudayaan. Ayo silat kita atau pocong gitu ya, atau dibuat tema besarnya ya, gitu ya, betul. Ada apa ya, strategi kebudayaan yang memang holistik gitu loh ya. Kayak The Raid misalnya, atau Merantau gitu ya. Iya, kayak Merantau atau kayak apa ya? Ya itu kayak zombie, kayak Agak Lain misalnya. Agak Lain kan menarik tuh karena dia horor tapi komedi. Kemudian setelah Agak Lain ada film namanya 404 Run Run. Film Thailand, komedi horor juga dengan tone warnanya hijau juga gitu kan. Itu kalau menurut saya sih cara nggak langsung dia nyontek gitu kan. Iya, artinya kita jadi trendsetter nampaknya ya. Kita jadi trademark juga gitu. Jadi kita saling mempengaruhi lah gitu. Cuman kita sebagai produsen gitu, kita nggak cuma konsumen mulu ngambil dari orang gitu ya. Ya nggak apa-apa juga untuk awal-awal, tapi udah saatnya kita menonjolkan apa yang kita punya, tapi tetap dengan bahasa sinema atau bahasa audiovisual yang
dunia yang mereka paham gitu. Karena misalnya gini, kayak horor kan bahasa ketakutannya mungkin sama ya. Tapi walaupun kayak teman saya, Devina Sofianti itu bikin film, dia kemana ke film lab, ke Torino buat nyari funding ya. Itu orang pada bingung rata-rata, kenapa pocong serem? Itu kan it's a cute like a catchy. Nggak paham dia, karena nggak ada kalau dari pocong gitu. Gitu kan. Jadi harus, walaupun pocong, tapi storytellingnya harus kuat bahwa ini serem gitu. Jadi bukan pocong yang serem, tapi di balik pocong, kenapa itu pocong bisa menyeramkan? Cerita storytellingnya itu kuat. Ya, karena buat orang Indonesia pocong ngapa-ngapain diam saja sudah serem ya. Kalau orang luar negeri so cute gitu ya, kelihatannya kayak permen, bungkus permen seperti itu. Jadi memang ada banyak sekali tantangan untuk pembuat cerita. Terima kasih nih Bang Eki atas waktunya Bang Eki. Luar biasa diskusi kita. Selamat pagi Bang Eki ya. Selamat pagi. Sama-sama ini Pak Dinar di Depok nih. Usul boleh nggak sama pembuat film di Indonesia untuk membuat keprihatinan negara Indonesia seperti azab koruptor? Bahannya karena menerima uang suap. Intinya yang membuat rakyat Indonesia tidak peduli itu langsung saja dibuat filmnya, tapi versi tragis. Terima kasih juga Pak Ferdi. Kayaknya film komedi dan juga horor Indonesia sekarang lagi booming ya, dan disukai oleh masyarakat dunia. Syukurlah. Terima kasih untuk komentar-komentar lainnya. Elshinta News and Talk.